Kalau gue lagi lapar, biasanya gue makan pisang itu. Kan lu gak ada duit. Nah, Terus? pisang itu kan banyak yang jatuh-jatuh. Dodi Saputra. Halo. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini menarik nih, gue baru pertama kali datang ke rumah Dodi. Jujur gue baru pertama kali bang. Iya. Bener kan? Link ya gue pertama kali. Bener. Bener ya? Bener ya. Jadi yang menarik kan kaget gue pas datang ke rumah Dodi. Motornya banyak banget. Ada apa aja, semua motor lu sebutin ada semua di rumah Dodi. Dari yang murah sampai yang mahal ada semua. Nah tapi bukan itu hari ini yang pengen gue bahas sama Dodi Saputra. Gue penasaran nih bang. Mungkin kalau profil lu, latihan lu, semuanya udah ada di. Banyak yang bahas ya. Nah banyak banget nih bang. Dari Google kalau cari Dodi Saputra, juara WFF, juara Prolab, oh macam-macam lah juara lu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi gue pengen tahu nih bang, sebenarnya dulu itu lu kerjaan lu apa sih bang menjadi badan lu kayak gini sekarang? Nah, gue tuh ke Jakarta itu tahun 2000. Oke, tahun 2000. Ya, dari Umur berapa tamat tuh, Bang? SMA. Oke, sama SMA sekitar 17-18 ya. 16. 16 tahun, ha? Iya, 16-an lah. 16-an. Terus sampai di Jakarta, gua tinggal di tempat kakak gua awalnya. Oke. Kakak tapi om lah, om. Iya, Jadi om, ya. gua nyokap punya adik. Hmm. Om gua. Nah, kebetulan istrinya om gua itu kerjanya di Bank HSBC. Di bank ya? Bank HSBC. Nah, pertama nyampe di Jakarta, gua kerjanya di bank. Aja. Dan Aduh, bentar dah. Dodi kerja di bank. Iya. Kalian pernah kepikiran nggak sih Dodi kerja di bank? Kok bisa sih? nah, itu dia. Kenapa gua kenapa gua bisa kerja di bank? Kebetulan memang kakak gua itu kerjanya di Bank HSBC itu. Jadi dia supervisor di situ. Nah, karena gua pertama kali nyampe Jakarta nggak ada kerjaan, Iya. akhirnya gua kerja di situ. Oke. Nah, kerja di situ sekitar 8 bulanan lah gua kerja di situ. Nah, akhirnya gua keluar. Lu nggak betah ya? Iya, karena bukan Bukan passionnya passion lu. gua, ya. Oke. Jadi gua nggak bisa kayaknya 8 bulan gua kerja di situ, akhirnya gua keluar. Nah, keluar, terus gua juga nggak tinggal lagi tuh tempat kakak gua. Lu cabut dari situ. Alasan gua mau ke tempat wak gua yang satu. Oh, oke. Padahal gua nggak kesana sih sebenarnya. Nah, akhirnya Badung gua, lu ya, karena gua masih umur segitu ya, Iya. masih lagi nakal-nakalnya gua. Nah, akhirnya gua banyak temen di Pasar Minggu. Oh, oke. Nah, Daerah akhirnya- Volvo apa di mana? Enggak, di Pasar Minggu di Lampu Merah. Oh, oke. Lampu Merah Pasar Minggu itu ada memang komunitas orang-orang Aceh semua di situ. Oh. Nah, sama di Pasar Impresnya. Pasar Impres Pas sampai Pasar situ Minggu. ke stasiunnya itu kan. Depannya. Oh, depannya? Iya, Oke. depan yang ada Robinson tuh. Nah, iya. di belakang Robinson itu. Oh, di situ. Nah, ya. Nah, di situ gua pindah ke situ. Terus karena gua nggak ada kerjaan, teman-teman gua rata-rata kan kebetulan pergaulan gua di situ mereka pada main narkoba semua. Oh, oke. Akhirnya balik lagi. Akhirnya lu Balik lagi gua jadi bandar narkoba lagi. Buset. Lebih kencang situ ternyata ya daripada. Ya nggak bohong ya duit. Duitnya gue bisa pegang puluhan juta sehari. Anjir ya, parah ya. Iya, karena kebetulan kenapa? Karena memang gua ketemu bos gua di situ memang mainnya bukan 1-2 G lagi, udah mainnya kilo-kiloan sabunya. Oh, anjir, gokil Nah, sih. jadi jual sabu. Nah, main di situ. Nah, gua tinggalnya di Poltangan. Oh iya, gue paham. Ya, Iya, tahu. Dekat ya. rel kereta kan Iya, Poltangan. gue tinggalnya di Poltangan. Nah, gue ngekos di situ. Oh, oke. Nah, gue ngekos di situ. Udah gue jualannya di situ sama di Pasar Minggu. Oh, oke. Nah, jadi gue di situ berapa tahun? Sekitar gue terakhir kalau nggak salah tuh 2005-an gue masih main di situ tuh. 5-6 tahun lah. 5-6 tahun gue masih di Malah situ. awetan di situ lo ya, kerja ya. Iya, padahal di situ nih biar mungkin semua juga pada bingung kali ya. Gua di situ pertama kali nyampe situ kan gua nggak apa namanya nggak banyak teman dekat. Cuman ya teman-teman kayak gitu karena Iya, teman-teman tongkrongan sesama aja. orang-orang Iya. Aceh aja gitu. Nah, nggak banyak teman dekat karena nggak ada banyak teman dekat. Akhirnya kan gua tidurnya juga nggak jelas dong. Oh, oke. Nah, Nomaden lo berarti. Iya, Pindah jadi sini, memang pindah gua ke sini. situ tuh cuman bawa pakaian yang di badan gua doang. Nah, jadi nggak jelas lah pakaian-pakaian gua yang gua bawa dari Aceh itu adanya di tempat om gua semua. Nah, gua di situ tidurnya masih di tong-tong orang jual cabe. Buset. Jadi kalau malam Masih tuh, begitu iya kalau malam kan orang-orang yang jual cabe itu kadang-kadang kan dia pagi yang jualan pagi,
malamnya udah nggak jualan. Nah kan tong-tongnya itu kan bisa ditidurin tuh. Oh, lu kayak anak pang ya, Dut? Iya, cuman Tidur bedanya ya jalanan. gua keurus aja, cuman beda. keurusnya ya begitu. Jadi maksudnya keurusnya yang karena ya gue masih mandi lah, masih apa gitu ya, gitu-gitu ya. Makan masih nggak di tempat sampah ya? Nggak, kebetulan kalau itu udah ada error kan ya. Jadi gua di situ tuh tidurnya di tong-tong itu, karena memang nggak ada duit sama sekali. Pertama-tama belum deket-deket sama orang-orang itu. Sebelum gue megang tuh, Nah, tidur di situ, jadi gua alas pakai koran-koran doang. Nah, nanti kalau gua lapar, karena kebetulan di situ kalau lu masih ingat itu kan dulu tukang pisang semua tuh. Tukang pisang ya? Iya, kan tukang pisang di lampu merah sepanjang jalan tuh orang jual pisang semua tuh. Kalau lu pernah main ke situ tahun-tahun segitu tuh tukang pisang semua. Nah, jadi karena gua memang gak ada duit, kalau gua lagi lapar, biasanya gua makan pisang itu. Kan lu nggak ada duit. Nah, Terus? pisang itu kan banyak yang jatuh-jatuh. Oh gitu, sampai segitu Dut ya? Iya, semua yang jatuh-jatuh, tapi jatuh-jatuhnya bukan udah Bukan busuk musik, ya, iya. bukan, karena kan pas diangkat lepas dari tandannya tuh lepas gitu. Nah pas lepas itu kadang-kadang kan jatuh di situ tuh. Nah karena gua udah mulai kenal sama tukang-tukang pisang di situ, akhirnya kadang-kadang gua minta bang itu boleh buat gua, makan aja Dut, ambil aja gitu. Akhirnya kalau gua lapar ya gua minta pisang-pisang itu sama mereka gitu. Anjir. Pas awal-awalnya tuh. Sesusah itu dulu ya? Iya, memang kayak gitu. Memang susah itu dulu gua. Nggak nyangka loh. Ini kalau kalian lihat mungkin teman-teman fitness mana yang lihat Dodi sekarang, yang kelihatannya emang nah ya kalian tau lah pakaiannya Dodi gimana atas sampai bawah ya kan, kayak Yosiolo gitu. Berapa harga outfit lo gitu kan? Ternyata di sini baru diungkap kisah Dodi ternyata susah itu sampai mengutin pisang loh. Iya. Gokil. Terus habis itu gimana Dan gitu? itu nggak banyak yang tahu cerita itu. Parah, ini cuma ada di Iya, channel ini nggak ada doang yang ini. tahu, dan gue nggak pernah ngobrol masalah itu, belum pernah ngomongin. Nah, jadi kalau lapar gue makan pisang-pisang itu. Jadi kalau lapar gue makan terus. Nah sambil gue bergaul, karena memang gue baru di situ, gue bergaul sama orang-orang itu. Gue lihat mereka kerjanya apaan sih ini, kok kayaknya gampang banget dapat duitnya. Saya manggil orang, akhirnya dapat duit. Oh ini jangan-jangan mereka jual narkoba. Dalam hati gue, oh iya, oh bener itu. Nah akhirnya gue deketin, akhirnya deket lah gue sama yang bos-bosnya. Akhirnya di situ. masuklah ke lingkungan itu. Akhirnya gue megang lah tuh. Disitulah gue mulai banyak duit. Ngerasain banyak duit ya. Iya, mulai banyak duit gue. Udah mulai banyak duit gue, tapi ya nggak jauh dari begitu. Gue makainya makin parah, makin gila. Jadi kerjaannya, cuman ya uang begitu ya, uang begitu Jadi makan banyak setan. pun akhirnya habisnya juga gampang banget gitu. Nggak dari gue jualan itu nggak ada sepeser pun yang bisa gue beli rumah, motor Tabung atau apa, nggak ada ya? kagak ada. Uang jin makan setan semua. Iya. Jadi uang dari situ tuh ya udah, nanti kita kelar jualan nih, kadang-kadang kan Duit kita nih, ya kan? dapat duit nih, malamnya udah ke Mabok. diskotik ntar 2-3 hari baru pulang. Gila, Habis iya gitu sih. lagi Nggak gitu. berkabat ya. Jadi duitnya habisnya buat gitu-gitu aja gitu. Nah gue pernah nggak tidur selama 5 hari. Ngapain? Ya karena gue nyabu kan efeknya tuh biasanya kan nggak bakal bisa tidur, nggak bisa makan kalau udah gue pakai sabu tuh. Gue kebayang sih badan lu pasti kurus banget ya. Gue dulu berat gue 45 kilo. Lidi ya. Dengan tinggi 170, berat gue 45 kilo. Jadi tulang makan tut doang. Iya. Nah, Terus habis dari situ udah singkat cerita nih ya kan lu 5 tahun kata lu tuh bertahan di jualan itu Iya. ya. Terus habis dari itu titik poinnya apa? Lu dari nih kayak gue stop, terus gue harus cari kerjaan lain. nah pas gue mulai ketemu bini gue, jadi gue Ketemunya gimana anjir? ketemu bini gue itu, gue kan dulu kebetulan bini gue kan apa namanya? bayar. Bukan, bini gue dulu gue deket sama dia itu, gue punya teman gue deket sama bini gue. Oh, oke. Iya, iya. Dekat sama bini gue, akhirnya gue kenal sama bini gue dari teman gue itu. Dari situ lu Dari mulai situ, mulai deket, akhirnya mulai deket gue. Nah akhirnya gue married lah sama dia. Tapi married itu gue masih pakai. masih pakai tuh ya. Dan bini gue juga tahu. Nah, gue masih pakai. Nah pas mulai gue berhenti, tapi gue udah nggak jualan. Begitu gue udah married sama bini gue udah nggak jualan. Cuman gue masih pakai dan dia juga tahu. Nah setelah gue married tapi sering ribut gara-gara masalah gituan. Oke. Nah, Bini lu nggak mau lu pakai. Iya sebenarnya intinya sih kayak gitu. Ya bini siapa sih yang mau Iya, lakinya kayak gitu kan iya, gitu ya. iya. Cuman ya dia nggak terima aja di awal gitu. Nah tapi
pada saat itu karena gue sering ribut sama bini gue, ribut masalah-masalah kayak gitu, akhirnya gue pikir kayaknya udah capek juga gue kayak begini nih. Gue capek juga ribut sama bini gue gitu karena gara-gara kayak gini gitu kan. Kayaknya gue pengen lah berhenti gitu. Pengen berhenti. Nah, akhirnya pas waktu ada suatu malam gitu pas gue lagi make ya. Pas lagi make itu gue make saking banyaknya. Kagak ngerasain rasa enaknya lagi tuh sabu. Gitu ya. Oh iya. Gitu ya berarti. Iya, kagak enak rasa sabunya, rasa enaknya itu gue udah nggak dapet gitu. Udah baal gitu. Iya udah baal. Nah akhirnya gue kayak bisa dibilang kayak paranoid gitu ya, paranoid gitu, udah pakai paranoid. Jadi gue benar-benar tapi dalam pikiran gue itu kayak real. Gue kayak ditegur mungkin sama Allah dalam pikiran gue pada saat itu. Dia bilang gini, kalau lu nggak berhenti, kalau nggak gila, lu mati. Dalam ini lo. Dalam pikiran gua. Malam itu kalau gua nggak berhenti, lu gila besoknya, kalau nggak lu mati. Lu gila lu mati. Itu gua pikirin terus gua. Sampai gua nggak bisa drop, sampai gua drop tuh sampai habis efek sabunya itu. Gua pikirin, akhirnya gua pikir, oh kayaknya gua nggak mau. Dosa gua banyak banget. Gua mau dosa gua banyak banget. Akhirnya gua dalam hati cuman gini. Ya Allah, kalau memang ini apa namanya jalannya buat gua berhenti, tolong bimbing hamba ya Allah, semoga Allah saya bisa berhenti dari narkoba ini gitu. Nah awal dari situ dari situ awalnya terus gua karena bini gua juga kasihan gua sama bini gua ribut terus, akhirnya bini gua juga support gua untuk berhenti. Ya udah akhirnya gue pelan-pelan lepas. Emang nggak gampang sih pas lepas. Dulu bayangin gue dari SMP kelas 1 udah pakai sabu. Dari SMP kelas 1 Serius, sampai iya. Orang tua nggak tahu tuh. Karena kan lingkungan gue di Aceh kayak gitu. Oh. Jadi ya orang tua gue nggak tahu, cuman kan lingkungannya kayak gitu ya. Jadi karena terlampau bandel gue pada saat itu, ya udah gue ya benar-benar nggak bisa dikontrol gitu. Sisi kelamnya Dodi nih. Nah, udah akhirnya gue belajar berhenti. Sempet bini gue tuh ngeliatin gue di dalam kamar mandi lagi berendam gitu, dia ketakutan. Ngapain gitu. lu berendam? Ya karena gue bukan parno, maksudnya apa namanya tuh menggigil, pengen make, tapi make, lu nggak mau, iya. Kayak rehab ya? Iya rehab sendiri, gue kebetulan sendiri rehab ya? sendiri, iya rehab sendiri aja gitu, Bismillah aja gitu. Cuman modal niat aja, modal niat sama support istri, ya alhamdulillah gue bisa berhenti. Ya. Terus setelah lepas dari situ lu kerja apa? Lu kan mendadak. Nah, nggak kaya setelah tuh. dari itu kan nggak ada duit kita nih ya, Iya, kan? ada sisa-sisa tabungan kita lah berdua, kita sama bini gue. Nah akhirnya gue sama bini gue tuh kenal temen, ada dulu temen dia buka konter. Nah akhirnya gue pikir coba gue buka konter biar ada kerjaan gitu. Ya udah gue sama bini gue buka konter handphone, tapi handphone second kita belinya. Kita beli handphone second, terus jual voucher gitu. Udah gue jalanin, tapi pas gue jalanin awal-awal alhamdulillah dulu ya, karena mungkin masih baru-baru gitu. Alhamdulillah banget gue bisa ngidupin anak bini gue. Masih ingat lu berapa pendapatan lu saat gue sehari bersihnya dulu bisa paling kecil bisa 200.000 untungnya ya. Untungnya sehari bisa 200.000, bisa 300.000, bisa kadang-kadang paling banyak bisa sampai 500.000 untung bersihnya tuh. Iya. Pada saat itu. Lumayan gede loh. Iya, 500.000. Nah, akhirnya uang itu gue tabung itu. Udah selesai itu mulai banyak tuh berjamur tuh yang buka handphone, segala macam voucher segala macam. Udah mulai sepi lah tuh. Mulai sepi akhirnya gue buka usaha PS. Oh, rental PS. Ih, gue gak nyangka nih.